Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk bersama beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Walaupun kita masih melakukan ibadah Minggu dari rumah kita masing-masing, tapi tetap kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk bersama di tengah-tengah keluarga kita, beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan, menguasai hati dan pikiran kita dalam mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami tetap ada dalam sukacita, sehat dan damai sejahtera, dalam menjalani seluruh aktivitas kami. Saat ini juga Tuhan, kami sudah siap bersama dengan keluarga kami di tengah-tengah rumah kami masing-masing dalam melakukan ibadah Minggu kami pada hari ini. Kuasai kami Tuhan, ajar kami dengan firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani seluruh kegiatan kami, aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu yang Tuhan pakai pada saat ini, menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, pimpin dia untuk dapat senantiasa memberikan firman-Mu, menjadi saluran-Mu dalam mengabarkan kabar sukacita, kebenaran firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, dengarkan kami dengan segala kekurangan kami Bapa. Dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sukacita kita pada hari Minggu ini. Yang menjadi invokasio adalah Kejadian 8 ayat 20. Yang menjadi bacaan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kami yakin kita sudah membacanya masing-masing. Dan yang menjadi renungan bahan khotbah kita, Bilangan 15 ayat 17 sampai 21. Kami bacakan firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama. Kita perhatikan Alkitab kita. Bilangan 15 ayat 17 sampai 21. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula, haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi tema pada hari Minggu ini adalah persembahan khusus kepada Tuhan. Persembahan khusus kepada Tuhan. Sesuai dengan minggu inilah minggu pesta panen, entah minggu kerja rani. Persembahan dan penyembahan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita menyembah Tuhan, maka di sana ada persembahan yang kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ini nyata dalam kehidupan orang Israel, bahwa memberi persembahan merupakan bagian kehidupan beriman yang harus dilakukan. Tapi banci katakan neken persembahan la bancilang ilakoken di tengah-tengah kegeluhan kala site. Ras bentuk persembahan enem bue erbagena persembahan sisehken. Sebagai motivasi memberi persembahan adalah rasa syukur kepada Tuhan. Pengatakan bujur mandi bata sehingga masuk kegeluhan perdalanan kegeluhan bangsa Israel. Banci bandingkan Ulangan 8 ayat 11.
Sesuai dengan minggu ini pun adalah minggu kerja rani, yang mana melalui firman Tuhan kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, membahagia di bata melalui persembahan kita, termasuk melalui hidup kita sendiri menjadi persembahan kepada Tuhan. Tema kita ini minggu ini, persembahan khusus kepada Tuhan. Persembahan khusus man Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang khusus, khusus adalah spesial, terpilih, tertentu, tersendiri. Jadi persembahan khusus bagi Tuhan adalah persembahan yang dipersiapkan dengan baik dan benar kepada Tuhan. Lamros, la asal-asalan, la menggo. Bisa kita lihat dalam invokasi kita peristiwa Nuh. Setelah peristiwa air bah, Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan untuk memberikan persembahan kepadanya. Persembahan pilihan yaitu berbagai hewan dan burung yang tidak harap. Apa yang diterima oleh Nuh ketika dia memberikan persembahan khusus kepada Tuhan setelah peristiwa air bah? Bau dari persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pun membuat perjanjian dengan Nuh bahwa Tuhan tidak akan lagi menjatuhkan hukuman oleh karena dosa dan kesalahan manusia. Itu bisa kita lihat dari invokasio kita. Kita terus baca ke ayat 21. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang menjadi ogenta si jadi bacaan kita, Paulus lebih menjelaskan tentang kewajiban hidup orang beriman yang seharusnya terlihat dari perilaku dan cara hidupnya sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang telah menerima penebusan dan keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus harus menyatakan hidupnya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita merespon keselamatan dari Tuhan itu dengan harus memakai hidup kita menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Artinya memiliki nilai lebih dari dunia ini. Berbeda cara hidup kita, cara pikir kita, cara pandang kita dengan dunia ini. Artinya terbaik harus kita perlihatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa kita bandingkan, walau kita berada di dunia ini, seperti ikan di laut. Air laut adalah garam. Ikan sendiri yang hidup di laut itu tidak asin. Artinya bahwa walaupun di dunia ini banyak tantangan, banyak godaan, banyak kejahatan, banyak kegelapan. Tapi di sana kita tetap bisa mencerminkan karakter Tuhan yang ada dalam hidup kita. Hidup dalam terang dan setia kepada firman Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh Paulus. Kitab Bilangan 15 yang menjadi renungan kita memaparkan tentang peraturan kurban dalam ibadah keagamaan orang Yahudi yang tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Persembahan adalah kurban yang diberikan merupakan tanda kasih dan tanda janji Tuhan kepada umatnya. Walaupun umatnya sering memberontak dan Tuhan sering menegur, memberikan hukuman kepada umatnya, tapi bangsa Israel tidak boleh melupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel. Saudara yang terkasih, setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka makan roti, mereka mendapatkan hasil dari negeri tempat di mana Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan. Mereka harus memberikan persembahan khusus kepada Tuhan. Artinya adalah tidak boleh melupakan Tuhan yang sudah menyertai perjalanan hidup bangsa tersebut. Mereka boleh masuk ke tanah Kanaan bukan karena kekuatan mereka. Mereka bisa menikmati hasil dari tanah itu bukan karena kebolehan mereka. Semuanya adalah berkat dan penyertaan Tuhan. Jadi persembahan di sini adalah merupakan ungkapan syukur, pengatakan bujur mandi bata atas segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Saudara yang terkasih, memberi persembahan adalah perintah Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi persembahan itulah sebuah keharusan, dalam arti bukan keterpaksaan, melainkan
Persembahan merupakan bentuk tanggung jawab iman orang percaya kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas segala berkat Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan bangsa Israel, yang sudah nyata dalam kehidupan kita pada saat ini. Untuk itu sesuai dengan panggilan tema kita pada hari Minggu ini, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan itulah tujuannya memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan baik, dengan benar, didoakan. Labo dat J, labo meros, adikin lit jerga 50.000 ndai. Ada 2 lembar di situ. Memang sama harganya 50.000. Mana yang terbaik? Mana yang terbaru? Jangankan belakari naik kaji nomornya, tidak ada lagi angkanya 1. Nah, kalau di warung tidak laku, kalau masih kasih ke gereja pasti diterima. Tidak. Itu artinya bukan lagi memuliakan Tuhan, tapi sudah menghina. Ketika kita memberikan persembahan yang jelek, yang tidak laku lagi. Jadi saudara terkasih, mari kita berikan persembahan yang terbaik, khusus bagi Tuhan. Begitu juga dalam kita memberikan persembahan yang benar, betul harus diberikan. Persembahan yang benar harus diberikan kepada Tuhan, tapi di sana juga harus diikuti dengan cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar, seperti bacaan kita tadi. Persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, pesta panen entah pekerjaan ini adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita. Mari kita persembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang benar kepada Tuhan, bukan hasil dari kejahatan kita. Hidup kita yang benar adalah persembahan kepada Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan harus menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Dan itu menjadi terbaik kita berikan kepada Tuhan. Dan juga jangan kita pernah berkata seperti ini. Aku kan sudah mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Bahkan itu benar kalau kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kita juga harus ingat, orang yang berani mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, berani mempersembahkan apa yang ada dalam kehidupannya. Pasti dan mau berani untuk memberikan apa yang ada dalam kehidupannya sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Gereja GBKP melakukan ibadah pesta kerja rani sekali setahun ibas gerejanta silakukan. Olehnya hasilnya lah mendukung program pelayanan 60% untuk program pelayanan di tengah-tengah Runggun, 40% di store untuk kas modrama melalui klasis, dan semuanya itulah mendukung pelayanan sesinodal. Mari kita berikan yang terbaik. Dan dalam hal ini mungkin pada saat sekarang ini kita belum bisa melakukan kerja rani, tapi bukan berarti kita tidak melakukannya. Dan pada saatnya nanti kita melakukan kerja rani, marilah kita berikan yang terbaik. COVID-19 ini tidak membendung kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya nanti ketika tiba waktunya kita lakukan kerja rani, bukan mengurangi persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari dalam waktunya nanti kita lakukan dengan cara dan pelaksanaan sesuai dengan Runggun kita ini, kita berikan yang terbaik. Kita tetapkan, kita persiapkan dalam hati kita persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Persembahan kerja rani kita adalah jadi persembahan khusus kepada Tuhan. Hendaknya kita jangan menipu diri kita, terlebih-lebih menipu Tuhan dalam mempersiapkan persembahan kita. Marilah saudaraku, hendaknya semangat kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Marilah kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang khusus kepada Tuhan. Dalam materi kita, asa gegehta, asa buatan talit, termasuk kehidupan kita ini merupakan persembahan yang kita khususkan
untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah kami dengarkan menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa Bapa untuk dapat merasakan betapa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami, pekerjaan kami, dan apa yang ada pada kami saat ini. Semuanya kami rasakan, semuanya kami nikmati adalah berkat pertolongan. Sehingga Tuhan dalam kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan, kami berikan yang terbaik. Kami berikan secara khusus apa yang menjadi terbaik dalam kehidupan kami. Itulah yang kami nyatakan menjadi persembahan khusus kami kepadamu. Saat ini mungkin kami belum melakukan pesta kerja rani di gereja kami. Pada saatnya nanti kami melakukannya. Bukan mengurangi rasa hormat kami untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Pada saatnya nanti Tuhan, kami tetap semangat melakukannya. Pimpin kami semuanya agar kami mempersiapkan hati pikiran kami, diri kami, dan apa yang ada pada kami menjadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami hanya dalam pertolongan-Mu saja. Terimalah kami dengan segala kekurangan kami Bapa. Dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin.